Shalom, saudara kasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini. Dan harapan saya selalu saudara diberkati Tuhan dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di akhir zaman ini. Dan kita tetap membahas tentang jadilah bijak. Kita telah melihat betapa dahsyatnya ketika kita memiliki kebijakan, maka kita ini akan terhindar dari kehancuran dan kerusakan yang besar. Permasalahannya bagaimana kita ini menjadi bijak. Kita akan baca ayatnya saudara kasih Tuhan di dalam Matius 7 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Di ayat ini kita bisa melihat sebagian yang sangat penting, yaitu kalimat yang berkata, orang yang mendengar perkataanku. Jadi kebijaksanaan yang kita miliki ini diawali dari apa yang kita dengar. Artinya bahwa kalau kita bisa mendengar secara baik, maka kita ini adalah orang yang bisa menjadi bijak. Itu apa yang didengar adalah firman Tuhan, otomatis seperti itu. Perkataan Tuhan. Jadi mendengar adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita supaya kita ini bisa menjadi bijak dan terhindar dari kerusakan besar. Salah satu contohnya adalah yang namanya seorang hamba Tuhan, Nuh. Ketika Nuh sanggup mendengar apa yang Tuhan perintahkan kepadanya untuk membuat bahtera dengan ukuran-ukuran yang jelas, dan Nuh melakukan, maka dia terhindar dari sebuah kematian, dia terhindar dari kerusakan, dia terhindar dari kebinasaan. Kalau dia tidak mampu mendengar, maka otomatis dia tidak akan mengalami sesuatu seperti itu. Dan Tuhan juga berkata kepada Abraham, pergilah dari negerimu ke tempat yang akan kutunjukkan. Otomatis Abraham juga harus bisa mendengar apa yang Tuhan katakan secara baik. Jadi saudara, mendengar itu sesuatu yang luar biasa yang harusnya kita ini miliki dalam hidup kita. Di dalam bahasa Alsisnya aku, artinya seperti itu. Artinya bahwa kita mendengar untuk bisa mengerti dan kita bisa melakukannya, mendengar dengan kerendahan hati dan lain sebagainya. Jadi saudaraku kasih Tuhan, dalam hidup ini kita ini bisa mendengar dengan baik. Supaya kita ini bisa memperoleh kebijaksanaan yang luar biasa dan kita bisa terhindar dalam kehidupan kita dalam kerusakan yang besar atau kegagalan yang besar. Bukan berarti kita tidak mengalami masalah berdatang, tetapi kita bisa menghindar atau kita bisa melepaskan dari kesulitan-kesulitan dan kerusakan besar. Dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-37, kedua muridnya itu mendengar apa yang dikatakan, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Jadi setelah dia mendengar, dia mengerti, dia mengambil keputusan, dan dia mengikuti Yesus. Itu artinya bahwa murid-murid itu dia sanggup mendengar apa yang Tuhan katakan, dan dia bisa mengerti, dia bisa memahami, dia bisa tahu isi hati daripada lawan yang dikatakan dia dengar itu, lalu dia mengikutinya. Dan itulah yang disebut kita mendengar. Jadi mendengar bagian yang perlu kita terjadi dalam hidup kita secara benar-benar kita bisa mendengar dan mengerti. Mengerti perasaan daripada orang yang berkata kepada kita, mengerti tujuan daripada apa yang disampaikan kepada kita. Dengan demikian kita ini akan bijaksana. Contoh saudara kasih Tuhan, seorang guru menyampaikan apa yang harus diajar, dia mengajar dengan begitu rupa murid-muridnya. Sebagian murid bisa mengerti karena bisa mendengar apa yang dimaksud gurunya. Tetapi bagi sebagian orang atau sebagian murid tidak mengerti karena dia tidak sanggup mendengar secara baik. Jadi untuk menjadi bijaksana, saudara mesti harus mampu mendengar secara baik dan mengerti. Itu yang harus terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi perlu juga sikap hati itu juga menentukan kita bisa mendengar dengan baik. Untuk mendengar firman Tuhan itu tidak seperti mendengar musik.
Orang mendengar musik bisa dengan tiduran, bisa dengan santai, sambil jalan-jalan atau sambil ngepel, dan lain sebagainya mengerjakan sesuatu. Tapi kalau kita ini mendengar firman Tuhan, kita tidak bisa melakukan seperti itu. Karena ini sesuatu yang sakral, sesuatu yang luar biasa. Bagaimana sikap kita berbicara kepada Tuhan menentukan saudara sanggup menerima kebenaran Tuhan atau tidak. Kalau saudara itu tidak fokus mendengarkan firman Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan seperti sudah mendengarkan musik, otomatis sudah tidak akan bisa menerima sesuatu daripadanya. Jadi biarlah dalam hidup kita ini kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan supaya sudah menjadi bijaksana. Itu sudah kasih Tuhan yang saya sampaikan. Biarlah setiap kita kalau ingin bisa menjadi bijaksana, ambillah waktu untuk mendengar firman Tuhan secara baik. Ambillah waktu mendengar firman Tuhan dengan kerendahan hati, supaya sudah bisa menerima sesuatu daripada Tuhan. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Haleluya. Bapak, terima kasih, ajar kami bisa mendengar firman-Mu, mendengar seperti seorang murid, dan kami bisa menjadi bijaksana di dalam hidup ini. Terima kasih Bapak di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.